Hmm? Ada kuahnya. The more you know how it works, the more fun you get. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنسير وقولي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Selawat kedua adalah Yalal Watan, hanya NU punya. Yalal Watan kita kemandangan.
Lal-watan ya lal-watan ya lal-watan ya lal-watan minal iman wala takun minal irman ibadu lal-watan ya lal-watan ya lal-watan ya lal-watan ya lal-watan minal iman wala takun minal iman in adu lal-watan Indonesia biladi kuntahu warfaquna kullu mayyatika yawma Uriyan yawma imama Coba, benar, pinjam. Pusaka wali-wali tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan harapkan nasibku Ukitlah bangsaku Pusaka wali-wali tanah airku Cintaku dalam imanku Jangan harap nasibku Bangkitlah bangsaku Indonesia mimpiku Engkau bandi berdamaku Sungai hitam menghalang Dan binasa di bawah diriku Indonesia berhadi Entah Umayyatika yawma Umayyatika imama Umayyatika yawma Umayyatika imama Jalal-watan dan sholawat sallallahu ala Muhammadin. Di sini kita akan bahas tentang tata pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'altumuhunna mutamattaan fas'aluhunna min wara'i hijab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizil karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adzi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imraati kharajat hajatan wa inni iktatabatu fi ghazwati kada wa kada faqala intaliq fa hajji ma'a imraatik. Muttafaq alaihi. Segala puji kagungan Allah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan angin, yang telah memberikan nikmat hidung, yang telah memberikan segala fasilitas yang sangat gratis untuk kita semua, yang telah memberikan udara, yang telah memberikan nikmat telinga, yang telah memberikan nikmat ginjal, nikmat jantung, nikmat anggota badan, nikmat hidup sesudah mati. Nikmat yang paling kecil adalah nikmat Adam, nikmat wujud ba'dal Adam. Nikmatnya ada setelah tidak ada. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan. Serasa sebentar kita hidup di dunia ini, saking nikmatnya kita tidak terasa. Ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sampai berikutnya. Ada juga yang sudah beberapa tahun. Masya Allah, Masya Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Puji qadim li qadimin, puji hadis li hadisin, puji hadis li qadimin, puji qadim li hadisin. Pujinya Sang Maha Gagah kepada kita, mujinya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertanya salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya. Juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul jazai wal hisab. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah kami akan mengambilkan sebuah judul, yaitu tata pergaulan atau larangan berduaan tanpa mahram. Jadi tidak boleh kita bergaul tanpa mahram atau berduaan tanpa mahram. Di Ali bin Abbas radhiyallahu an, ya, diriwayatkan daripada An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala
dari Ibnu Abbas an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaqulu la yahluwanna rajulun bi imratin. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah seorang laki-laki bersamaan dengan seorang perempuan, melainkan hendaknya beserta ada mahramnya, dan janganlah bersapar bepergian seorang perempuan. Di sini larangan berduaan tanpa mahram. Bukhari Muslim memberikan gambaran, dibuka boleh biar gak panas wacananya. Layah luwana ya. Santai aja guys, santai aja ya. Santai aja. Santai aja, suasana santai ya. Boleh. Jadi tinala yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa maha zu mahramin. Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan hendaknya beserta ada mahramnya. Siapa mahram itu? Mahram itu yang haram dikawin, ditikah, yang tidak boleh. Assalamualaikum puji rahayu hatur nuhun. Sim kuring ngangge bina istri sim kuring ya. Buat syiar. Jadi tidak boleh berduaan bukan mahram. Mana seorang perempuan, melainkan hendaknya beserta ada mahramnya. Mahram itu yang tidak sah ditikah, seperti adik, orang tua, mertua, adik, orang tua kita itu haram ditikah. Kakak gitu kan, yang sedarah. Kalau sepupu boleh ditikah, tidak boleh berduaan. Kalau orang tua sama adik boleh, karena haram ditikah. Dan janganlah bersapar atau bepergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Tidak boleh pergi kecuali dengan suaminya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya. Kalau perempuan, kalau laki-laki boleh. Ya. Seseorang berdiri ya, perempuan, melainkan dengan mahramnya. Mahram itu kalau yang bukan mahram itu sepupu, orang lain sah ditikah. Adiknya istri itu sah ditikah, gak boleh berduaan di satu rumah, satu atap, satu kamar, tidak boleh. Sama sepupu, sama ponakan tidak boleh. Sama siapa lagi? Tinjauan hadiah. Lalu berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji. Bagaimana untuk haji, untuk umroh? Saya telah mendaftarkan daripada peperangan Anu dan Anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Ini tidak boleh, itu ya.
Pergi juga, mau pergi haji, mau pergi umroh, tidak boleh sendiri. Harus dengan suami istri ya. Agak lebih berkah seperti itu. Tinjauan hadis, sedangkan berkhutbah itu yaktubu, menyendiri, yakhlu, khalwah. Maka dalam ilmu tasawuf ada khalwah. Muhrim orang yang haram dinikahi, ya tadi teh mertua haram ditikah, boleh berduaan sama mertua. Di rumah ada istri, ada orang tua, ada adik, ada kakak. Mengadakan perjalanan musafir keluar mengerjakan haji, kharajat sahajatan. Menulis, mendaftar, iktataba. Perang, ghazwatun, perang. Intolako, pergi, berangkat. Biografi perawi Abbas telah dibahas dalam bab keempat kemarin. Ya. Pakai Facebook Bunda. Screaming. Puji Rahayu sedang menonton. Puji Rahayu. Siapa Puji? Hah? Assalamualaikum Teh Puji, sehat selalu, mudah-mudahan tercapai cita-cita. Salam dari istriku Cik Pipi Febrianti. Sebentar lagi mau ulang tahun, Januari Februari ya. Desember. Yang keempat, penjelasan hadis. Dalam hadis di atas ada dua larangan. Pertama, larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan belum resmi menikah sudah berduaan. Tidak boleh, haram hukumnya. Bepergian, jalan-jalan, tidak boleh. Zaman sekarang itu ada prewedding dan sebagainya, ada apa? Tidak boleh itu. Ya. Tidak sesuai. Kalau ingin kita mengikuti aturan agama, tidak boleh. Itu mah aturan luar agama Islam. Berpegangan sebelum sah. Berikanlah tubuhmu itu untuk suami. Jangan kau buka sletingmu kecuali untuk siapa? Bajumu kecuali dibuka di depan suami tercinta. Persembahkan. Hah? Larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan belum resmi menikah. Jadi nikah itu adalah nikmat karasahan, tama bahasa Sunda. Nunnya niat, kapna kaifiat, hakna hikmah, itu nikah. Jadi nikah itu menghalalkan yang tadinya tidak boleh bergaul, sekarang boleh bergaul, itu nikah. Dengan akad tuh nikah, dengan akad nikah satu. Akad nikah itu ada wali, ada saksi, ada mahar boleh ya. Perempuan yang paling hebat yang tidak menargetkan mahar ya. Saya maharnya pengen Alphard, Fortuner, RJ Sport, Ferrari, rumah 100 tingkat, apartemen. Boleh saja kalau ada mampu mah. Tapi jangan mempersulit. Kalau suaminya punya 500 triliun atau 2 miliar, 4 miliar dan 100 juta triliun dolar contohnya. Boleh saja minta mahar. Yang paling hebat adalah laki-laki yang memberikan mahar terhebat. Kecuali istrinya ridho, saya mah maharnya biasa gak apa-apa, yang penting halal nikah itu bagus. Nanti akan menjadi bidadari, perbedaannya dengan bidadari di surga 70 bidadari, satu perempuan yang masuk surga. Mudah-mudahan istri-istri kita ya, saudara menjadi bidadari, jadi ratunya bidadari nanti di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Larangan wanita untuk berpergian, tidak boleh kecuali dengan mahramnya. Boleh dengan adik, kakak, orang tua. Untuk larangan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa perbuatan seperti itu haram, bukannya tanpa pengecualian. Ya. Dalam hadis lain ditambahkan bahwa kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul, maka yang ketiganya adalah setan. Jadi ketika bukan mahram bergaul satu ruangan, yang ketiganya setan. Makanya sekarang banyak yang hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara bergaulannya bebas-bebasan. Selamat menunaikan ibadah sholat isya jam 11.90 ya, untuk Bandung dan sekitarnya. Maka yang ketiganya adalah setan, sehingga sangat mungkin mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara. Tidak boleh. Jadi wala taqrabuz zina, gitu kan.
jangan mendekati masalah zina. Zina itu berdekatan juga gak boleh, apalagi melakukan hal sesuatu yang tidak senonoh, itu haram hukumnya. Jika ada keperluan kepada wanita yang bukan muhrim, Al-Quran telah mengajarkan, yaitu melalui tabir. Wa idza sa'altumu gunna mata'an fas'aluhu gunna min wara'i hijab. Al-Ahzab ayat 35. Jika kamu minta, atau 53 ya, 53 lah jam. Jika kamu menerima suatu keperluan kepada wanita yang bukan muhrim, maka mintalah dari luar dinding. Seperti dinding, kayak dinding di sini. Assalamualaikum, tolong kadekeun yuk anu. Itu gitu di halangan, pakai halang, jangan sampai kita langsung melihat wanita tersebut. Karena wanita itu adalah seorang makhluk yang harus kita jaga. Kalau ingin mahal, perempuan harus dijaga, bajunya harus juga syar'i. Sekarang pakai cadar, pakai masker bagus. Boleh-boleh saja. Menjaga urat tubuhnya, karena urat tubuh wanita adalah jami'u badaniha. Seluruh tubuh manusia perempuan tidak boleh. Jadi seluruh tubuh perempuan aurat, tidak boleh diperlihatkan kecuali suaminya. Larangan tersebut antara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qadz. Kalaulah kita berduaan walaupun tidak mendekati zina, pasti dilarang, wah kumpul kebo. Kumpul kebo itu yaitu banyak sekarang yang bayi-bayi masukkan ke kardus karena malu, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya Islam sangat riskan menjaga ummati Rasul sebelum meninggal, wasiat ummati, umatku. Yang kedua, wanita, jaga wanita. Karena wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Ketika meluruskan wanita itu dengan keras, maka akan patah tulang tersebut. Jadi mendidik perempuan mah harus disanjung, dipuja, disayang, diberi bunga ATM, diberi duit, diberi mobilna, ya dokterna, itu aja. Itu kan dimanja seperti itu. Tapi wanita, kenapa wanita tidak disimpan di kepala? Wanita tidak simpan di kaki, di kepala. Kalau disimpan di kepala takutnya ketebak angin, akhirnya dia tumbang. Tapi disimpan dalam dada, yaitu dalam hati. Gitu. Makanya simpanlah wanita itu dalam hati, karena wanita itu dicintai bukan untuk dibenci. Hidup tanpa wanita di dunia ini bagaikan sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa daging onta, seperti itu. Maka kata Jalaluddin Rumi, orang yang sedang jatuh cinta, kobaran api laksana kica-kica yang berkicau. Terjalnya jalan-jalan menempuh sesuatu yang diinginkan dengan cinta, mapai jalan satapak, ngajuk juga hiji lembur. Teu aya kerngiuhan, sok sanajan awak rancucut, hujan angin dordar gelap teu aya kerngiuhan, daya mawar bodas gitu. Pernahkah kita merasakan jatuh cinta? Dulu, tahun 91, 95 dikasih selampes. Tahu selampes? Ditanya sama si nengnya, cinta sama abang enggak? Cinta sama abang enggak? Sayang sama neng enggak? Aku gak butuh cintamu neng, yang dibutuhkan adalah dirimu. Seperti itu. Berarti cinta di atas segalanya. Kita seusia sekarang 40, 35, udah waktunya kita cinta kembalikan kepada Sang Maha Pencipta yang memiliki cinta tersebut, yaitu Teh Ita Konen sedang menonton. Siapa bun? Assalamualaikum, sehat selalu. Hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga, tidak akan mulai kerja. Makanya orang yang tidak memiliki cinta tidak akan semangat kerja, semangat menumbuhkan prestasi. Makanya tumbuhkanlah cinta kita melalui cinta kepada manusia, cinta kepada alam, cinta pada lingkungan, cinta kepada sang istri, biar tidak ada dusta di antara kita. Semua terserah padamu, aku begini adanya, ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau lakukan. Lagu siapa itu, Bro? Hah? Bruri?
lagu Bruri katanya ya. Sebelum terlambat aku melangkah, katakan saja. Kita Bruri itu ya. Jadi hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga, kata Bang Haji. Maka dengan cinta itulah tumbuhlah rasa kasih sayang yang tumbuh diberikan oleh Allah untuk kita. Cinta itu cerita indah tapi tidak nyata. Cinta kepada Nabi membacakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Banyak sholawat-sholawat sekarang. Orang yang akan nanti sholawat kita akan ditimbang di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, ini sholawatmu berbentuk istana, ini sholawatmu berbentuk Ferrari nanti lebih gitu kan, berbentuk gunung Uhud. Amal-amal soleh kita ya, yang dibentukkan daripada sholawat kita, amal ibadah kita. Sholawat itu adalah ibadah yang paling ringan. Dimanapun kita berada boleh membacakan sholawat. Mau pergi kerja baca bismillah dan sholawat, pembuka doa membaca sholawat, khutbah Jum'ah juga membaca sholawat, rukun khutbah. Karena sholawat adalah wasilah. Ya Rabbi ballighul wasilah. Rasul adalah wasilah doa kita kepada Nabi, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa selawat doa kita tidak sampai. Mudah-mudahan minas sama'i wal ardh. Ya, tidak disampaikan tanpa selawat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca selawat tidak sampai. Makanya kita harus salatnya membaca selawat. Karena nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam semesta dan segala isinya ini adalah daripada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam kenyataan-kenyataan negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang akan hilang. Hal ini karena kesenangan dan kebebasan dijadikan sebagai rujukan utama. Akibatnya perzinahan sudah bukan hal yang aneh, tetapi sudah biasa terjadi bahkan di tempat-tempat umum sekalipun. Kalau demikian adanya, apa bedanya antara manusia dengan binatang? Jadi untuk membedakan antara binatang dengan hewan, kita punya norma-norma dalam pergaulan. Jangan sampai kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Satu rumah, beberapa keluarga. Makanya timbullah kemarin ada yang di Padang, pemerkosaan antara adik, kakak, kakek, paman, sebagainya. Satu perempuan. Dikarenakan tadi ada pergaulan bebas di sana. Apalagi lagi pandemik seperti ini. Banyak yang Bun? In the home ya. Maka jaga, jangan sampai. Makanya dalam agama usia 9 tahun sudah dipisah tidurnya. Itu untuk menjaga ya. Wanita 9 tahun sudah dipisah tidurnya, jangan satu kamar sama orang tuanya. Itu untuk mendidik. Ada privasi yang harus kita jaga. Itu. Tapi yang pertama mendidik anak adalah awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama yang wajib kepada anak-anak kita adalah mengenalkan kepada Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah itu siapa? Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan menciptakan kita alam semesta dan segala isinya ini. Mana dalil naklinya? Menurut naklinya, kul marrabbus samawati wal ardh. Ceritakan Muhammad bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Menurut akalnya teka harti ku akal lamun alam semesta itu anu ngadamalna. Jadi anu ngadamal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi Allah itu yang tidak ada awalnya dan tidak akhirnya. Allah teh teu aya mimitina, jeung teu aya tungtungna qayyum. Allah teh baqa salamina. Wujud hadihil makhluqat. Ayana Allah kasabab ayana ieu da malanana bukti ngadajadikeun bukti alam semesta itu ku yen dat anjeunna Allah Subhanahu wa taala itu aya. Jodoh pati bagja cilaka gitu kan, beunghar miskin reketan giger petikeun dihanap-alakeun eta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat berbahagia bagi orang yang punya mobil, punya fasilitas, punya rumahnya di mana-mana. Tapi jangan lupa kita bersyukur, bersedekah, sayang kepada fakir miskin, usia lansia, kepada saudara, sanak famili, handai tolan dan sebagainya. Harus sayang agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling hebat adalah yang baik untuk kita dan orang lain. Terusnya, untuk membedakan antara binatang dengan manusia, kita punya norma tadi. Ya, tidak boleh berduaan bukan mahram, tidak boleh bepergian bukan mahram, tapi harus dekat dengan mahramnya. Oleh karena itu larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi
Lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan berdamai manusia. Peradaban manusia berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah prevensi atau preventif, ya. Preventif, kuratif, rehabilitatif. Preventif itu penjagaan, ya. Penjagaan, lebih baik menjaga daripada yang sudah terjadi, dijaga. Makanya sering kita lihat ada tadi berita di TV One, ada fitnah antara suami dengan istri gitu kan, pergaulan bebas, satu mobil, akhirnya cemburu. Wajar, cemburu itu adalah cinta bagi suaminya, bagi istrinya. Makanya tidak boleh gitu kan. Harus menjaga perasaan para wanita kalian juga, kita semua. Terus ada lagi info yang terbaru, walaupun kita ya minyak naik gak apa-apa, yang penting Allah mah rezekinya banyak. Masa kalau satu minyak gitu kan, minyak naik gak apa-apa, atau minyak curah dihilangkan gak apa-apa, yang penting minyak itu dimurahkan. Jangan sampai minyak yang tidak kemasan mahal, minyak curah tidak ada. Berikan solusi, bukan polusi seperti itu ya, untuk negara. Karena dari negara untuk kita, oleh rakyat karena rakyat. Tidak ada ke negara kalau tidak ada rakyat. Negara adalah, para pejabat kita adalah pelayan masyarakat pada hakikatnya. Larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma aturan hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang disepakati masyarakat. Adapun larangan kedua tentang wanita yang berpergian tanpa mahram terjadi perdebatan pendapat di atas para ulama. Ada yang menyatakan bahwa larangan tersebut sifatnya mutlak. Mutlak itu adalah tidak mau tidak boleh gitu kan. Ada lagi yang tidak mutlak, boleh asalkan tadi ada perjanjian atau ada. Dengan demikian perjalanan apa saja, baik yang dekat maupun yang jauh, harus disertai mahram. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan jauh yang memerlukan waktu minimal 2 hari. Ada pula 2 hari seperti dari sini ke Kalimantan jalan kaki, tidak boleh. Sekarang pakai pesawat cuma 3 jam. Berpendapat bahwa larangan tersebut ditunjukkan bagi wanita yang masih muda saja, yang masih gadis gitu kan. Sedangkan bagi wanita yang sudah tua diperbolehkan, dan masih banyak pendapat lainnya. 69 di sini. Lihat kitab Subul Salam juz 2 halaman 183 sampai 184. Sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, larangan wanita mengadakan atau sopar berjalan atau bepergian adalah sangat kondisional. Seandainya wanita tersebut dapat menjaga diri dan diyakini tidak akan menjadi apa-apa, serta merasa bahwa ia akan merepotkan mahramnya setiap kali akan pergi, maka perjalanan dibolehkan. Misalnya pergi untuk kuliah, kantor, dan lain-lain yang memang sudah biasa dilakukan setiap hari, apalagi kalau kantor atau tempat kuliahnya dekat. Namun demikian lebih baik ditemani oleh mahramnya kalau tidak merepotkan. Dan ya kalau ada percaya dari sini cuman berapa 10 meter ada kuliah ke kantor gitu kan, boleh-boleh saja gitu kan, gak usah diantar juga, atau ke warung gitu kan, atau mau pengajian gitu kan. Dengan demikian yang menjadi standar adalah kemaslahatan dan keamanan begitu, atau ada security ya gitu kan, ada pendampingnya, ada ajudan dia mana nama gitu kan, boleh ada ajudan, ada pembantunya gitu kan. Kalau diperkirakan akan aman, apalagi pada saat itu telah ada petugas pembimbing haji yang akan bertanggung jawab. Kalau haji umroh kan ada pejabat sebesar juga, bukan travel umrah di sini ya, berangkat ada petugas-petugasnya ya gitu kan, bertanggung jawab. Bahkan ada asuransi, kalau meninggal ada, dalam travel simpulnya ada asuransinya ya, akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kelancaran para jemaah haji. Maka seorang wanita yang pergi haji tidak disertai mahramnya diperbolehkan kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji, kecuali suami istri atau adik kakak berangkat, bagus itu seperti itu ya. Fikul hadis, Islam melarang pergaulan bebas. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
Di antara keduanya harus ada mahramnya. Wanita pun dilarang mengadakan perjalanan tanpa disertai mahramnya. Akan tetapi larangan mengadakan perjalanan sendirian bagi wanita adalah sangat kondisional kalau diyakini bahwa perjalanan tersebut akan aman dari gangguan fitnah, apalagi kalau dekat hal itu diperbolehkan saja. Jadi peradaban atau norma dalam tata pergaulan, larangan berduaan tanpa mahram. Bagian A tadi larangan berduaan tanpa mahram. Yang B, sopan santun dan duduk di jalan. Ada etikanya. Sopan santun duduk di jalan dalam etika bergaul. Yang pertama tadi sopan santun dan duduk dalam bergaul. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa ala turqati faqalu malana buddu innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum illal majalis fa'atu tariqan haqqaha qalu wa ma haqqul tariq qala ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Assalamualaikum, si Dayani sedang menonton hatur nuhun. Salam ti Ibu Pipi. Satu terjemah hadis. Jadi ada sopan santun dan duduk di jalanan. Ada sopan santunnya. Yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia sebab Allah meridai Allah anhu kepada Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa 'ala turqati. Jadi kamu semua harus menghindari, menjauhi al-aslu lil amri. Jadi asalnya perintah itu larangan, berarti haram, tidak boleh. Iyyakum harus menjauhi wal julus dari duduk ala turqati, untuk duduk di atas jalan, pinggir jalan nggak boleh duduk nongkrong gitu kan. Dalam riwayat lain, di jalan mereka berkata, mengapa tidak boleh padahal itu adalah tempat duduk kami untuk mengobrol. Nabi bersabda, jika tidak mengindahkan larangan tersebut karena hanya itu tanpa untuk mengobrol. Jadi tidak boleh ngobrol saja di mana di jalan, di pas ngobrol cuman ngobrol biasa saja, tidak menarik kecuali mengobrolkan agama, diskusi bagus seperti itu kan. Ada maksud dan tujuan ngobrol tersebut. Tapi ulah ngalangan batur duduk jalan juga seperti itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Nabi bersabda, apa sih hak jalan itu? Sampai tidak boleh. Kan jalan itu adalah tempat kami seperti itu. Kok tidak boleh seperti itu? Kok tidak boleh gitu kan? Nabi Muhammad SAW menjawab dari pertanyaan sahabat itu, menjaga pandangan. Jadi di jalan itu nongkrong kan, melihat sesuatu yang boleh dilihat karena ada zinah mata juga, dari pandangan langsung ke hati. Tidak boleh nongkrong di jalan melihat yang tidak akan dibicarakan juga akan dibicarakan gitu kalau di jalan seperti itu. Nabi bersabda, menjaga pandangan mata, berusaha untuk tidak menyakiti. Kadang di jalan melihat sesuatu hal yang tidak bagus, yang tidak senang dilihat, itu tidak boleh, itu zinatul mata. Menjawab salam, memerintah kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Menjawab salam, memerintah kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu kewajiban kita, mencegah, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Terus larangan juga kita dalam bergaul itu. Biografi perawi Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkapnya adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan ibnu Ubaid ibnu Sa'labah ibnu Ubaid ibnu Al-Ahyar. Ia adalah Qudrah ibnu Auf ibnu Al-Haris ibnu Al-Hiraj Al-Ansari. Abu Sa'id Al-Khudri sejak kecil ia senantiasa mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, yaitu mulai dari perang Uhud 12 kali peperangan. Setelah itu ia menerima hadis 12 kali perang. Jadi Rasul perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Taif,
Ya, banyak lagi, ada 12 kali perang Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, perang Badar ya. Dari Rasulullah SAW, seayahnya saudaranya Qatadah ibnu Nu'man, Abu Bakar Umar ibnu Al-Khutbah, Utsman ibnu Affan, Ali Zaid ibnu Sabit, Abu Qatadah Al-Ansari, Abdullah ibnu Salam, Usaid ibnu Hudrah ibnu Abbas, Abu Musa Al-Ansari, Muawiyah, Jabir ibnu Abdullah, dan lain-lain. Adapun orang yang menerima riwayat darinya adalah anaknya Abdurrahman, istrinya Zaid ibnu Ka'ab, Ibnu Al-Azraq ibnu Umar, Jabir, Zaid ibnu Sabit, Abdul Umamah ibnu Sahal, Muhammad ibnu Lubaid, ibnu Musab. Nah itu istri saya sholat dulu bu, sholat dulu. Beliau duluan sholat, saya tanggung ini ya. Tariq ibnu Sa'ad ibnu Taufal, Atta ibnu Atta Halilintar, bukan Atta Halilintar, Atta Halilintar yang itu yang di YouTube itu ya, Atta Halilintar. Ibnu Abi Rabah, Aja itu Bang Haji. Yasar, Adda ibnu Zaid, Iyad ibnu Abdullah, Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf, dan yang lainnya. Hanzalah ibnu Abi Sufyan bersumber dari guru-gurunya berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang lebih faqih daripada Ibnu Sa'id Al-Wahidi. Ibnu Numair ibnu Bakir berkata, dia meninggal pada tahun 74 Hijriah. Berarti sudah 74 Hijriah ya. Dihitung Hijriah itu dari Mekah ke Madinah, hitung Hijriah itu di Madinah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 64 Hijriah. Dalam usia 74 tahun. Hati-hati yang sudah 74 tahun, para sahabat juga kebanyakan awas jatuh nih. Dalam usia 74 tahun, Abu Hasan Al-Mandiri berkata, dia meninggal pada tahun 63 Hijriah. Al-Askari berkata, dia meninggal pada tahun 65 Hijriah. 70 footnote-nya lihat Ulum Al-Hadis halaman 370. Menurut ia meninggal pada hari Jumat dan dikuburkan di Baqi. Jadi mudah-mudahan kita bisa ke Makkah dan ke Madinah. Makanya saya buka travel di sini An-Nur ya. Ada asuransinya guys, seperti itu jarang ada travel yang punya asuransinya. Bisa kita ke Baqi, bisa Jabal Rahmah, Jabal Uhud, bisa lagi ke tempat perang baginda Nabi Muhammad SAW. Terus ada lagi Gua Hiro gitu kan, di sana Multazam, Maqam Ibrahim, ada lagi Raudhah gitu kan, Maqam Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Bisa panen sendiri nanti di Mekah atau di Madinah. Korma ajwa. Korma ajwa itu silsilahnya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan hibah daripada infak daripada sahabat Ansor. Ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajir. Sahabat Ansor itu yang menolong baginda Muhammad SAW menyambut daripada Rasul baginda hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh sahabat Ansor. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Langsung berangkat disambut oleh sahabat Ansor dan menawarkan, yang duda ditawarkan untuk menikah di sana, yang belum kerja ditawarkan pekerjaannya, seperti itu. Yang pada akhirnya Rasul juga dikasih korma ajwa. Makanya paling hebat korma itu kurma ajwa. Harganya sampai 500.000, 300.000 ya sekilo ya. Nah ceritanya itu Rasul dikasih kebun kurma, anak yang punya kebun tersebut namanya ajwa. Maka dikasih manis, legit dan mantap, yaitu kurma ajwa itu istilahnya ya. Jika ada orang yang meminta untuk menuliskan hadis darinya, ia berkata, kamu sekalian tidak akan dapat menulis hadis dan tidak akan menjadinya sebagai Al-Quran, tetapi hafalkanlah dari kami sebagaimana kami pun telah menghafalinya. Jadi ditalar ini ya, ditalar. Masya Allah ya. Menurut Subi As-Salih, ia meriwayatkan 1170 hadis. 70 hiji ulumul hadis halaman 370. Sebanyak 46 disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari menyampaikan dalam 16 hadis dan Muslim dari 52 hadis. Jika ada yang memerintah untuk menuliskan hadis ditalar, itu katalar 1170 hadis. Kalau Al-Quran 6666 ayat. Kalau Al-Quran. Sekarang juga banyak yang tahfidz ya. Makanya haram masuk bagi orang yang ketalar Al-Quran untuk masuk ke neraka. Dan bisa menjaga keduanya
orang tuanya turunannya daripada api neraka. Itu Al-Quran. Sebab kita Nabi Muhammad SAW juga talal Al-Quran. Maka bagi orang yang tahfidz anak kita punya tahfidz yang mengaji Al-Quran, karena anak yang soleh dan soleh itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang 4, penjelasan hadis. Rasulullah SAW memandang melarang duduk di pinggir jalan, baik di tempat duduk yang khusus seperti di atas kursi, nongkrong di jalan, tidak boleh itu. Di pos nongkrong ngomongin orang, bukan cara diskusi. Di bawah pohon duduk, kumaha mendekati nganggu pohon gitu ya. Dan lain-lain. Sebenarnya larangan tersebut bukan, atau mancing boleh gak ya? Tergantung niat, kembali kepada niat pertama, innamal a'malu binniyat tadi ya. Larangan tersebut bukan biarkan larangan pada tempat duduknya, yakni bahwa membuat tempat duduk di pinggir jalan itu haram. Terbukti ketika para sahabat merasa keberatan dan beragar bahwa hanya itulah tempat mereka mengobrol, Rasulullah SAW pun membolehkan dengan syarat mereka harus memenuhi hak jalan, yaitu berikut ini. Pertama, menjaga pandangan mata. Di jalan nongkrong kini harus menjaga pandangan mata ya. Jadi ulah cek orang cek baheula mah cek para jimu ulah paningali ulah sakadaek ditinggali lamun lain tinggalieunana. Ulah jangjing ngaragap lamun lain ragapkeunana. Artinya pandangan jangan cuma dilihat saja, kalau bukan pandangan itu adalah haknya. Pandangkanlah mata kita kepada Al-Qur'an, tafakur kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan pada suatu keharusan bagi setiap muslim atau muslimat. Suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sadaqallahul adzim. Surah An-Nur ayat 30. Yang artinya wallahu a'lam bil muradihi, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan. Jagalah pandangan. Pandangan pertama awal kita berjumpa, pandangan pertama hati-hati. Karena dari mata turun ke hati. Cinta juga itu, cerita indah tapi tidak nyata. Dari pandangan, pandangan. Hendaklah mereka menanam pandangan dan memelihara kemaluan. Jaga kemaluan kita, ya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah lebih tahu. Allah itu memiliki sifat absor. Walaupun terhalang tembok, Allah bisa melihat. Dimanapun ngumpet kita berada, Allah lebih tahu daripada kita. Karena Allah sifat alimun, Allah Maha mengingat. Quran surah Al-Hujurat ayat 30. Hal itu tidak mungkin dapat dihindari, bahwa mereka yang sedang duduk di pinggir jalan ini karena akan banyak sekali orang yang lewat dari berbagai usia dan berbagai tipe. Maka bagi para laki, karena para laki itu kalahnya daripada pandangan, kalau perempuan kalahnya dari pendengaran. Jadi mun anu can kawin di dia laki-laki belegug berarti itu bisa ngarayu. Zaman baheula Rasul baginda memang sesaat Nabi Adam juga digoda sama setan, tidak takluk, tapi digoda sama istrinya takluk. Maka eleh lalaki mah ku awewe mah ayeuna maiktisan, wah sakali nonyok gubrak ku awena mah 5 menit ge ngacai. Awewe eleh dibere mobil Alfa Ferrari bisa 3 lemari 4 tingkat ngaplek awewe oge atur. Eleh ku harta. Kada pamnaon? Ad-dunya mataun wa khairud dunya al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah wanita. Wanita yang paling hebat adalah harta yang paling berharga, wanita yang salehah. Makanya banyak sekarang para pejabat istrinya banyak. Boleh saja. Selman mampu. Karena surah An-Nisa ayat 4. Masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Mau 1 2 3 4 asalkan adil. Tapi orang yang istrinya banyak atau istrinya 2, kepalanya akan botak. Yang pertama, kalau kembali kepada istri yang tua, kata istri yang tua, jelek amat sih rambut, udah tua masih ada yang hitam, dicabut yang hitam. Kalau pergi ke mana, ke istri yang muda, kayak tua amat sih, rambutnya udah umbanan, dicabut umbannya. Akhirnya bolak-balik 100 kali, akhirnya kepalanya botak. Jadi kalau pingin botak kepalanya, para bapak nikah boleh 1 atau 2 bakal botak. Pilih botak atau istri 2.
anjuran, itu mah bukan perintah. Bagi kita fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, yang boleh atau yang tadi yang mampu di sini mampu menjaga daripada akhlaknya, dokternya ada, rumahnya ada, mobilnya ada, fasilitasnya ada, ya mah. Kita boga kalau kere enggak apa-apa asal istrinya ikhlas semua. Janganlah memandang dengan sengaja kepada para wanita, dipandang, waduh lungkak-lungkuk tubuhnya jeung deui aya nama awel tengah hajakeun. Make legging keluar atuh aya tukang naon, tukang baso ningali awe pake legging. Ngajedak kana mata. Jaga pandangan kata Rasul, jangan nongkrong loba nongkrong di jalan, tongkronglah di masjid ngaji gitu. Kepada para wanita yang bukan muhrim dengan pandangan syahwat, dari pandangan pertama tadi. Karena tadi ada syahwat. Ada syahwat itu keinginan. Ada nafsu mutmainnah, ada lawamah, ada nafsu amarah bisu. Kalau nafsu, ya ayuhan nafsu mutmainnah, yang lembut. Nafsu mutmainnah mah kembalinya pengen sholat, pengen zakat, pengen haji, pengen sedekah, menyayangi anak yatim piatu, lansia dan sebagainya. Kalau nafsu amarah bisu mah pengen zina, pengen jalan-jalan bukan mahram, mencuri, membadok, membacok, nah itu amarah bisu. Makanya kembalikanlah nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak Al-Qur'an, selawat, tahmid, tazkir ya, dan istighfar. Begitulah pula tidak boleh memandang dengan pandangan sinis. Tapi pandangan sinis lihat ke sini. Nih, pandangan sinis gini. Kalau pandangan syahwat gini. Oh. Kalau pandangan karena Allah. Oh gitu. Ada beda. Pandangan syahwat, pandangan sinis. Lanjut. Lihat bibirnya, lihat ke sini. Sok awas ya. Pandangan sinis gini. Waktu pakai Alphard, ganti lagi bulan depan pakai Ferrari, ganti lagi pakai Camry. Beli satu lemari, panas dingin. Orang beli kompor, kita yang panas. Orang hasud. Al-hasud la yasud, orang yang hasud tidak akan kaya orang gitu. Orang lain beli mobil, dia yang puyeng. Ngomong tahu gak? Itu tuh. Ganti mobil tahu gak? Kredit, maka di remnya ke motor kayak kredit. Kan beda lagi kalau mobil nu hebat mah ditutupkan gap lagi. Nu orang mobil nada butut tutupkan peng. Alhamdulillah bersyukur. Batur melempang. Orang yang punya motor bersyukur. Tuh batur pakai sepeda. Yang punya sepeda bersyukur. Tuh batur melempang. Nu lempang bersyukur. Tuh batur kakinya gak ada. Bersyukur ya kakinya ada. Orang udah maut. Kemarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang bersyukur tidak akan hancur. Orang yang bersyukur pasti makmur, loh dina. Makanya orang bertauhid, orang bersyukur, enjoy aja punya mobil biasa, tidak punya mobil biasa. Banyak sekarang ada kereta, pesawat, yang penting punya. Tahu ini? Al-fulus lulus, non-fulus tidak lulus. Dengan fulus, tapi emang duit itu perlu, tapi jangan terlalu. I'mal dunya kana kata'in sya'ban wa amal akhir 3 kana katamu tuh. Carilah dunia seakan-akan hidup kita selamanya. Carilah akhirat seakan-akan mati besok. Artinya mencari dunia biasa aja. Karena dunia itu adalah al-maghrur. Dunia adalah mutaghayyirun. Dunia itu mutaghayyir, berubah. Jangan kaget dengan perubahan dunia. Emang dunia itu berubah? Betul enggak? Mau berangkat kita dulu kan tidak ada pesawat. Sekarang ada pesawat. Dulu haji sampai 2 bulan 3 bulan. Kemana, ke Aceh, ke Batam berangkat tuh naik pesawat, tergantung arah angin. Kalau anginnya putar-putar bisa setahun. Kalau sekarang tidak, langsung 9 jam guys. Saya buka travel umrah juga 9 jam. Saya berangkat dari sini dari Bandung menurut Soekarno Hatta cuma 3 jam. Itu kan langsung labbaik Allahumma labbaik wa ni'mata la syarika laka labbaik. Pergi haji ke Baitullah menjalankan perintah Allah. Sedih banget ya lagu itu. Kapan kita dibuka haji? Sri Handayani sudah melahatur nuhun salam dari Ibu Pipi ya, istriku Ibu Pipi. Salam. Assalamualaikum. Sehat selalu. Berikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Percuma boga budak lobat tapi tidak berguna. Punya anak 11 seperti Halilintar tapi berguna, hebat. Maka saya salut keluarga Halilintar. Salam support, mudah-mudahan sama Atta bisa gerbek kampung di sini yang ada di Komplek Gading Putrako. Atta Halilintar datang ke Bandung ke sini. Ya, saya tantang.
Atta Halilintar, saya pengagum atau saya terinspirasi daripada keluarga kalian. Keluarga Atta Halilintar itu menginspirasi bahwasanya seorang ibu dan ayah itu sangat pejuang sejati. Maka saya cinta sama ayah. Kalau kita nonton film yang rela mengorbankan, itu saya nonton film apa namanya itu ya, bukan The Ride, tapi ayah rela mengorbankan, film barat itu yang rela mengorbankan ketikanya anaknya ingin ke puncak, lagi pendaki tebing itu ya, cari ya judulnya, orang barat judulnya itu pendaki tebing ya, ya itu. Ketika itu beliau akan terjatuh 3 orang. Kalau tidak dijatuhkan satu, ini tambang ini tidak akan sampai kemana, ke puncak yang dia tuju. Maka ayahnya rela mengorbankan nyawa untuk kesejahteraan anaknya. Saya menangis sekali. Artinya ayah dan ibu pejuang sejati. Demi ayah, nyawa aku akan taruhkan, dan ibu dan guruku, nyawa aku akan hilang, rela berkorban untuk ayah. Selamat hari ayah, selamat hari ibu. Ya, kenapa ada ibu jari tapi tidak ada ibu jari? Nih, telunjuk, jajangkung, jari cingir, gitu kan? Di sini ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Mana bapak jarinya? Nah, ini bapak jari, ini bapak jari. Kepalkan jadi bapak jari. Jadi artinya, sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki harus berjuang sejati untuk keluarga kita, seperti keluarga Halilintar, seperti keluarga baginda Nabi Muhammad SAW yang terinspirasi, yang masih ada sekarang. Bagus sekali. Saya mengagumi keluarga Atta Halilintar. Dia keluaran SMP, bahkan paket C ya, paket C, pingin SMA juga. Tapi keluarganya mendidik untuk mandiri. Di rumah tidak ada pembantu, semuanya isinya anak-anaknya untuk masak. Dan semuanya open heart dan open house, terbuka. Gitu kan, bagi tugas ada yang ini, semuanya ngelap bagian. Atta Halilintar juga sekarang, waduh, bahkan sekarang memberi klub sepak bola Tangerang atau mana ya. Mudah-mudahan Atta Halilintar sehat selalu dan banyak rezekinya, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua agama nusa dan bangsa. Kalau saya telusuri, ya kembali dulu ya, artis kita favorit kan muda zaman milenial ini, jarang sekali anak muda yang sukses seperti Atta. Ferrarinya berapa? Bukan masalah nilai harta, tapi kesuksesannya karena dia dari kecil dididik sama orang tuanya untuk mandiri. Makanya didiklah anak kita harus mandiri. Jangan dimanja. Karena kalau kita manja anak, artinya ayahnya harus keras, ibunya harus lembut. Pada hakikatnya ayah itu adalah lembut. Sifatnya orang tua adalah, bapaknya adalah keras. Artinya mendidik biar menjadi karakter, ya menjadi suri tauladan. Perbanyak membaca sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad, perjuangan sahabat-sahabatnya yang begitu berjuang. Umar dalam membedakan hal yang batil dengan yang halal, itu Umar sangat nomor satu kan bagaimana perannya seorang pemerintah. Ali begitu cerdasnya Ali, dan lagi Abu Bakar begitu sediknya kebenarannya. Abu Bakar Siddiq itu bacalah biar menjadikan inspirasi anak-anak kita. Karena anak-anak penerus bangsa, anak-anak penerus kita. Hidup sekarang, lusa, besok dan seterusnya. Kalau tidak ada keturunan kita akan mati besok. Kita sampai umur 63, Rasul juga 63, 70, 80 udah jarang. Masa dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning terhadap kita bahwasanya surat Al-Asr memberikan gambaran, wal asri, demi Allah bersumpah atas nama waktu. Jangan sia-siakan waktu itu, wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi lil milki, lafi adalah fi husrin, dalam kerugian, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman tidak rugi. Wa amilus solihat, yang mengerjakan amal soleh. Ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berwasiat dalam kesabaran dan ketakwaan. Ada 4 poin esensi dari surat Al-Asr. Ya, jaga diri kita, orang tua, sanak famili handai tolan yang jauh yang dekat dijaga oleh kita. Dengan orang yang tadi amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seterusnya, pinggir harus betul-betul menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Satu, tadi dalam pergaulan harus menjaga pandangan. Ya. Yang kedua, tidak menyakiti. Boleh nongkrong di jalan tapi tidak menyakiti. Tahu gak? Tuh lihat. Pincang gitu kakinya. Lagi nongkrong di jalan, itu bisa jaga. Itu orang hitam banget ya. Itu diomongin.
di jalan. Itu makanya bahayanya nongkrong di jalan. Yang ketiga, menjawab salam. Orang jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keempat, memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ayo kita, berarti harus diskusi gitu kan di jalan itu. Ya, dengan itu pergaulan harus kita jaga, pergaulan harus kita galakan, dan attitude harus kita kedepankan. Karena kita tidak lepas daripada norma-norma aturan yang harus kita pegang. Karena seorang manusia, makhluk sosial, tidak lepas daripada kesalahan, tapi kita bukan setan yang selalu salah, ya. Innal insana mahalul khata'i, manusia sesungguhnya manusia adalah terkadang salah dan benar. Dengan al-imanu yazid aw yanqus, iman kadang naik dan turun. Dengan itu menstabilkan keimanan kita. Tadi harus punya norma-norma dalam pergaulan. Pergaulan jangan sampai kita pergaulan bebas, ya, kumpul kebo dan lain-lain. Ada attitude dalam etika norma dalam pergaulan hidup sehari-hari. Saya Abdul Khalil bersama istri kami bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir berkata tentang pergaulan, norma dalam atur pergaulan yang bebas. Jangan sampai kita pergaulan bebas, punya etika dan attitude. Allah memberikan kemenangan untuk kita taat patuh kepada Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khutbah subhanahu makada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu bersin.